Yana este efte faciar din. Baik, salam jumpa bersama saya Sintu Sidney dan saudara saya Peter Timkesa. Pada kesempatan ini saya bersama saudara Peter ingin mendalami tentang sebuah kisah yang ada di Papua ini, terutama di Pegunungan Bintang yang di daerah saudara Peter, yaitu Oksibil. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai teman saya ini dengan tema perlindungan hutan Papua dan konservasi alam, yang artinya bahwa di daerah yang ditempati oleh saudara saya ini salah satunya itu masih terlindungi dari dunia luar, sehingga saya ingin mendalami hal itu. Nah, sebelum masuk pada itu, yang pertama-tama kita ketahui bersama bahwa Papua itu memiliki salah satu hutan yang sangat tropis dan amat terbesar di dunia. Namun, hal ini terancam oleh deforestasi. Mau dikatakan bahwa deforestasi itu adalah penebangan hutan secara liar. Nah, bagaimana etika dapat melindungi dan diterapkan untuk melindungi hutan-hutan tersebut dari kepunahan? Jadi sebelum masuk pada poin utama pada tema pembahasan, perlu untuk mengetahui secara garis besar bahwa Papua merupakan salah satu pulau yang memiliki iklim yang amat berbeda, yang bisa dikatakan tingkat curah hujan ini tergolong tinggi, yang berkisar 40 sampai dengan 250 per tahun, mm per tahun. Tetapi pada kesempatan ini terlebih khusus kami akan mendalami tentang keadaan yang ada di daerah Oksibil. Yang pertama-tama saya memberikan kesempatan kepada saudara Peter untuk menyeringkan apa yang ada di daerah Oksibil. Saudara Peter, saya berikan kesempatan. Ya, baik, terima kasih saudara Sintus atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau menjelaskan situasi atau keadaan di daerah saya, khusus di Oksibil, Kabupaten Gunung Bintang. Tentu kami Kabupaten Gunung Bintang terdiri dari 34 distrik. 34 distrik, dan tentu kami juga memiliki iklim yang berbeda-beda. Dan untuk keadaan lingkungan, masyarakat sana menerapkan sistem gotong royong. Jika ada pekerjaan secara bersama, acara-acara tertentu, mereka tidak mengharapkan, melainkan mereka turut partisipasi aktif untuk bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya masyarakat Panggul Sagu itu untuk dalam Panggul Sagu. Jadi mereka tidak seharusnya, kalau jika 1-2 orang yang kerja mungkin bisa 1-2 hari, tapi karena dengan gotong royong dapat menyelesaikan pekerjaan Panggul Sagu dengan 1 hari itu. Jadi tidak membutuhkan 1-2 hari, 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan. Terkait dengan itu merupakan salah satu kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Oksibil atau Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi itu sudah mau menggambarkan bahwa etika sosialnya itu, salah satu peran etika sosialnya itu sudah ada dalam kehidupan mereka atau kehidupan saudara Peter. Nah, pertanyaan lebih lanjut itu, bagaimana etika sosial itu bisa
membantu untuk melindungi hutan. Kan di sana secara tidak langsung itu kan ada gotong royong dalam melakukan panggul sagu. Ya. Tetapi selain itu mungkin ada penebangan hutan secara liar macam begitu. Ya. Sehingga ya salah satunya itu merupakan merusak lingkungan. Selain merusak lingkungan, tentu ada pro dengan kontra dari masyarakat itu sendiri, dan itu merupakan perpecahan. Iya. Jadi pertanyaan itu bagaimana cara menerapkan etika sosial itu untuk melindungi hutan. Untuk sejauh ini saya rasa untuk penebangan hutan secara liar tidak ada. Namun mereka cuma mungkin keperluan atau kebutuhan ekonomi, mungkin kerja kebun, dengan cara demikian mereka menebang kayu. Tapi setelah mereka tebang itu tidak pindah-pindah, namun mereka kembali mengolah dengan tempat yang itu. Jadi tidak merusak atau merugikan lingkungan, tapi mereka malah menjaga dan merawat lingkungan. Itu sepertinya mereka dalam mereka menjaga itu contohnya kebun padi. Jika ada proyek atau ada dari dinas kehutanan, dinas pertanian, jika ada bantuan tersebut mereka mencari lokasi atau lahan, lalu mereka kerja tidak tanpa merusak lingkungan lain. Mereka bekerja di tempat yang mereka sudah kerja, jadi tidak merusak di lingkungan yang lain atau tempat atau hutan yang masih utuh, jadi tidak merusak. Ya, mereka di sana menjaga. Satu pertanyaan yang mungkin lebih masuk, yaitu mungkin sejauh ini ada dari pihak luar yang ingin menawarkan untuk mereka mau menebang pohon secara liar atau mengontrak suatu hutan untuk hutan yang ada di sana untuk semacam membuat kayu somel begitu atau sensor kayu begitu. Untuk dari sejauh ini impor dari kota atau dari daerah dari kabupaten tersebut tidak ada. Tapi ya namanya pengusaha, tentu dalam ibu kota tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasti ada. Tapi tidak keluar dari kabupaten, tapi dalam kabupaten itu. Jadi mereka mengolah sendiri, tidak mengeluarkan hasil kekayaan alam, tapi mereka mengolah sendiri. Contohnya kayu macam kayu besi kan tidak berugikan atau tidak mengeluarkan atau tidak keluar untuk dari tempat itu, tapi mereka mengambil lalu membuat rumah atau suatu bangunan, jadi tidak mengeluarkan atau impor keluar, tapi mereka mengolah sendiri. Jadi begitu teman-teman, untuk keunikan di daerah Papua ini terlebih khusus di Pegunungan Bintang, di daerahnya saudara saya yang di Oksibil, itu merupakan daerah yang masih cukup terlindungi, dan itu mau dikatakan bahwa hal yang sangat menarik karena selain hutan yang terlindungi tentu ada hewan marga satwa yang dilindungi seperti burung cendrawasih atau burung kakatua. Dan bagi saya burung cendrawasih atau burung kakatua ini merupakan salah satu kekhasan dari daerah Papua. Mungkin saudara Peter bisa menceritakan marga satwa yang masih terlindungi seperti burung cendrawasih atau burung kakatua yang ada di sana. Ya, terima kasih. Untuk sejauh ini di daerah pegunungan untuk burung cendrawasih susah diketemui. Bukan karena tidak ada, namun kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mungkin dengan cara bunuh lalu untuk menjual dengan cara demikian memburu, jadi tidak ketemukan sejauh ini. Jadi bukan soal hutannya itu yang masih terlindungi, tetapi memang burung cendrawasih atau burung kakatua ini juga memang secara
secara tidak langsung masih tetap terpelihara, tetapi karena memang kebutuhan dari masyarakat sendiri, salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan karena memang untuk mau keluar, maka hal itu memang mereka masih tetap memburu, tetapi sekalipun memburu, tapi mereka tetap untuk menjaga dan melestarikan hal itu. Jadi baik para saudara, dengan demikian sharing dari saudara Peter ini sangat menarik untuk kita dalami lebih dalam, terutama tentang dalaman di Papua ini. Jadi suatu saat jika ada satu atau dua orang dari antara kita yang bertugas di sana, pasti akan mengalami hal ini. Jadi kehidupan dalam lingkungan itu tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang merupakan kekasan dari kebiasaan yang merupakan salah satu kekasan dari daerah Papua, terutama di daerah Oksibil yang hingga saat ini masih menerapkan salah satu etika sosial yang mereka masih terapkan, yaitu bekerja dengan gotong royong bersama-sama dalam membangun suatu usaha untuk kehidupan mereka di sana. Dan mungkin sebelum kita akhiri ini, mungkin ada satu dua kata dari saudara Peter, saya persilakan. Saudara-saudara, video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait bagaimana cara kita menjaga hutan Papua ini, terlebih khusus di daerah saya Pegunungan Bintang. Untuk menjaga hutan tetap dilestarikan. Menjaga hutan agar supaya dilestarikan, kita harus pertama tuh perlu, jika kita merusak maka kita akan menanam kembali. Jika hutan burung-burung atau burung cendrawasih, kakatua atau burung yang lainnya, jika kita merusak, kita harus melestarikan dengan cara biarkan burung-burung tersebut hidup. Nah, mereka juga dapat menghiasi keseharian hidup kita. Jadi mereka juga memiliki hak untuk hidup, maka kita tidak membunuh secara tips atau hal yang tadi sudah jelaskan. Mungkin dapat membantu para saudara-saudara agar kita perlu menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Terlebih khusus kita harus menjaga tidak menebang hutan secara liar, tidak membasmi burung cendrawasih, kakatua dan hiasan lainnya. Jadi semoga dengan video ini dapat bermanfaat. Jadi itu saudara-saudara pesan untuk kita agar kita tetap melindungi dan melestarikan hutan yang penuh dengan misteri. Jadi mari kita membangun etika sosial untuk mempererat persaudaraan kita, baik itu dalam lingkungan di lingkup yang kecil maupun dalam lingkungan di lingkup yang lebih luas, agar persaudaraan kita semakin erat. Demikian. Jaya Majesté.